nggak tahu bahwasanya nanti di padang mahsyar semua apa yang di dalam hati itu Allah tampakkan, Allah pampangkan, Allah perlihatkan di depan kita. Apakah mereka tidak mengetahui hal ini? Ya. Dan Allah jadikan amalan-amalan kebaikan atau keburukan itu terpampang jelas di wajah kita. Ya. Dan banyak dari manusia nanti yang Allah jadikan wajahnya seperti kera dan juga babi dan juga ular. Subhanallah. Ada juga yang Allah jadikan wajahnya seperti cahaya yang terang benderang, ya, lebih terang daripada cahayanya matahari. Tinggal dipilih, ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Au bi'a'malihim al-zahirah wal batinah al-khafiyah al-jaliyah, ya, wa majazihim 'alaiha wa khassa khabarahum bidzalika al-yawm ma'anna khabir bihim fi kulli waqt. لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله وإطلاعه. Ya. Sungguh Rabb mereka yauma idzil lakhabir. Ya. Hari itu Allah sangat maha tahu sekali. Ya. Mi'amalihim, dari amalan-amalan yang mereka lakukan, dari bayi sampai mereka meninggal, terpampang jelas, terlihat, ya. Allah perlihatkan di depan kita, yang kita sembunyi-sembunyi mengamalkan hal tersebut ataupun terang-terangan, ya. Kecilnya atau besarnya, ikhlas atau enggak ikhlasnya, Allah tahu. Wa khassa khabarahum bidzalikal yaum, dan Allah mengkhususkan khabar, ya, atau ceritanya, berita tersebut di hari tersebut, bahwasanya Allah itu sangat mengetahui sekali. Ya, di setiap waktu apa yang kita lakukan, apa yang kita lafadzkan, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada sepatah kata pun kecuali sudah dicatat oleh malaikat yang raqib atid, yang senantiasa nungguin nih kita, plus nyatet apa yang kita omongkan, apa yang kita lafadzkan, apa yang kita bicarakan. Yang dibicarakan saja dicatat, apalagi yang dilakukan. Subhanallah. Tamma tafsir surat al-adiyat wa lillahil hamdu wan minnah. Maka sudah selesai tafsir surah al-adiyat, walillahil hamd. Maka bagi Allah segala puji dan juga pemberian yang sangat indah sekali. Al-Quran jamaah, kalau kita telah baik-baik, itu akan menjadi cahaya di hati kita, ya, dimana kita tahu bahwasanya dengan Allah turunkan Al-Quran ini, Allah turunkan ilmu kepada umat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran, ya. Quran juga akan memberikan rekomendasi berupa apa? Syafaat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Para ulama mengatakan bahwasanya tidak akan dibukakan hati seseorang tersebut, ya, untuk hidayah kecuali dia akan dekat kepada Al-Quran. Pertama Al-Quran, hidayah al-azam, hidayah yang paling besar adalah hidayah ketika seorang hamba ini ingin mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini firman Allah, ya. Kata-katanya langsung dari Rabb Jalal wal Ikram, ya, firman Allah langsung, bukan firman dari Muhammad, pun juga bukan dari asatid, bukan dari kiai, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb al-alamin, pencipta semesta alam yang besar ini, yang kita ibaratkan kemarin, ya, sebagai apa? Cincin yang dilemparkan ke gurun, ya. Bahkan di akhirnya langit ketujuh itu cincin dilemparkan ke laut. Jarak antara langit ketujuh ke arsy-Nya Allah, Sidratul Muntaha, itu seperti halnya cincin yang dilemparkan ke laut. Bagaimana kita kecilnya, ya, tidak kelihatan. Tapi Allah Maha melihat, Allahul Basir. Allah Maha melihat semua makhluknya. Apa yang Allah ciptakan Allah lihat, ya.
Ya'lamu ma tadhalu kullu murdi'at. Allah tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita dan apa yang kita nampakkan. Ya, maka berhati-hatilah, takutlah karena tahu bahwasanya Allah itu harus ditakuti. Al-khasyah yang perlu kita tanamkan di diri kita adalah khasyah. Haknya Allah adalah untuk ditakut. Karena kita tahu maka kita takut. Bukan karena takut karena Allah menyeramkan, tidak. Allah Rahim. Allah sangat maha penyayang sekali. Tapi ya, kita sebagai makhluk Allah disuruh untuk apa? Menjalankan hak Allah berupa apa? Takut. Ya. Setelah apa? Ibadatullah, setelah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mewujudkannya? Ya, jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Jadikan sekat di antara diri kita dengan azab Allah. Nah, setiap huruf Al-Quran pun ya, akan mendapatkan pahala. Dimana kita tahu setiap pahalanya berapa? 10. Ya, 1 dikalikan 10. Rasulullah SAW nggak mengatakan alif lam mim itu satu-satu, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Bagaimana mereka yang Rasulullah SAW janjikan bahwasannya yang kesulitan dalam membaca Al-Quran, lalu dia berusaha tetap membaca Al-Quran. Nah, ini ada poinnya adalah tetap membaca Al-Quran, berusaha. Falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 kalinya. 10 tadi dikali 2 per huruf jadi 20, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19, 190 dikalikan 2 360. Nah, 380, maaf. Ini jalan pintas jamaah. Jalan pintas untuk apa? Mendapatkan pahala sebanyak mungkin dengan apa? Al-Quran. Ya, jalan pintas, betul. Sulit ya untuk mendapatkan pahala. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Bahkan mohon maaf, salat ya, salat konotasinya ketika kita sholat sendiri maka mendapatkan berapa? 1 kebaikan hasanah. Ya, ketika seorang laki-laki sholat jamaah di masjid maka dia akan mendapatkan 27 hasanah. Nah, ini Al-Quran, hasanatnya berapa? Satunya dikalikan 10. Nah, tapi ya tetap tidak menafikan bahwasannya sholat pahalanya jauh lebih besar ketimbang ibadah yang lain, karena itu adalah sholat wajib. Kita nggak tahu bagaimana besarnya pahala dari sholat ya. Tapi kita juga bisa melihat bahwasanya besarnya pahala Al-Quran bisa dihitung ya, bisa dihitung kalau misalkan memang teliti. Tapi jangan hitung-hitungan dengan Allah, karena apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitungan sama nikmatnya Allah, nggak akan bisa pernah mengembalikan apa yang Allah berikan pada kita. Yang paling kecil saja nikmat melihat, kita bisa kembalikan kepada Allah? Lah, nggak bisa sama sekali. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghambakan diri kita, membaca sesuatu yang baik-baik saja, baca Al-Quran ya. Jangan baca gibah atau postingan-postingan yang lainnya yang menuju kepada dosa. Nah, ya, ini yang kita lihat. Kalau bisa ketika buka sosial media, lihat kajian-kajian, jangan lihat orang joget-joget. Nah, buat apa? Tidak bermanfaat. Ya, cari ilmu dunia boleh, ilmu ukhrawi lebih dianjurkan ya. Apalagi ilmu tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sudah rumus. Sebaik-baiknya manusia ya adalah yang belajar Al-Quran. Mau jadi manusia yang baik, belajar Al-Quran. Bismillah, Allah akan persaksikan itu semua. Allah akan derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sudah pasti ya, sudah pasti. Dan Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran juga. Innallaha
yarfa'u bihadzal aqwam wa yasugh bihi akharin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum lainnya dengan Al-Qur'an. Ya, Allah angkat derajat kita dengan Al-Qur'an. Maka dekati Al-Qur'an. Hafalkan Al-Qur'an, tadabburi isinya, amalkan apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Apa yang beliau bicarakan semuanya dari Al-Quran. Ya, kalamul Quran. Perkataannya adalah perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bal ajabul ujab. Ya, ada di generasi baru-baru ini ya seseorang yang memang dipatrikan di dalam hatinya Al-Quran. Allah berikan hidayah Al-Quran yang lebih. Setiap ada masalah datang ke dia yang keluar lafaz Al-Quran. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ada. Ya, ada dari saudara-saudara kita seperti itu. Maka apakah kita tidak mau seperti ini yang selalu mengingat Allah dengan Al-Qur'annya? Ada juga yang selalu mengingat Allah dengan zikirnya. Salah satunya adalah syekh kita ya, Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullah yang sudah meninggal. Bahwasannya murid-muridnya mengatakan beliau ini nggak pernah sedikit pun ya terdengar selain zikir. Setiap mengisi kajian, setiap mengisi dars ta'lim ilm ya, setiap ada jeda pasti zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau beliau mau konsentrasi, kainnya harus digigit. Biar apa? Biar enggak zikir. Karena terlalu terbiasa dengan zikrullah. Subhanallah, subhanallah. Benar-benar terdengar jauh, bisa dilihat. Masih ada rekam jejaknya. Ketika ada yang bertanya masih tetap berzikir, setelah itu baru dijawab. Setelah dijawab zikir lagi. Nah, ini Syekh Ibn Baz rahimahullah. Apa yang dipikirkan? Semua zikir, semua zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Muter terus, ini yang dipikirkan oleh beliau ya. Sebagai orang adzkarun nas yang paling sering berzikir ya di ulama kontemporer ya, yang diakui oleh ulama-ulama lainnya. Bisa kita jadikan contoh ya, bisa kita jadikan udwah ya. Tapi yang paling baik tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang mau Allah, mau datang kepada Allah dan hari akhirnya, yang mau mempersiapkan ya untuk menghadap Allah dan hari akhir, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau contoh terbaik, figur terbaik untuk seluruh umat manusia. Bahkan diakui oleh kaum selain non muslim yang dituliskan dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Isa. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nggak berpengaruh? Bayangkan ibu bapak, hanya dalam waktu 23 tahun, pengaruhnya ribuan tahun ke depan. Subhanallah, 23 tahun saja ya, dari Mekah, lalu 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Perkembangannya luar biasa pesat. Dari satu tempat terpencil di daerah Arab, Saudi Arabia, tersebar ke seluruh muka bumi ya. Dan itu terus berkesinambungan ribuan tahun. Berarti ini yang dibangun bukan hanya agama saja, tapi sistemnya yang terbangun ya. Sistem sedemikian rupa, sistem bagaimana politik di negara tersebut. Nah, ya, sistem bagaimana bermuamalah dengan yang paling kecil, dengan keluarga, lalu dengan tetangga, lalu dengan masyarakat umum, dan dengan politik sudah dibangun dalam Islam. Jangan salah, Islam telah membangun jalurnya sendiri ya, sekat-sekatnya sendiri dalam kenegaraan juga ya. Salah satu contohnya adalah di dalam negara yang diatur dalam Piagam Madinah, bahwasannya ya, negara ketika itu ya di zaman Rasulullah SAW tidak boleh menjual apa? Hasil bumi kepada orang
luar. Nah, ini salah satu politiknya mereka. Makanya di Saudi hasil buminya dikelola semua oleh orang pribumi. Ya, jangankan hasil bumi, properti dikelola oleh orang pribumi. Kita sebagai orang luar nggak akan bisa beli properti di negara Saudi, sekaya apapun. Ya, harus atas nama orang Saudi. Nah, ini salah satu contoh yang baik. Ya, walaupun masih belum bisa diterapkan. Ala kulli hal, semuanya mempunyai kebijakan masing-masing, tapi kebijakan yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga masyarakatnya bisa sejahtera di sana. Subhanallah, sejahtera sekali. Coba kita lihat, pendidikan ada yang bayar? Nggak ada, bahkan dibayar. Nah, ya walaupun ada sebagian pendidikan yang selang-seling, ya silang, subsidi silang, ya, tapi kebanyakan tidak bayar. Nah, bahkan dibayar. Subhanallah, kita di sana malah diberikan uang jajan ibaratnya, ya tidak perlu bayar di sana.